Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah. Kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, datang ke hadapan hadirat Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan, kesehatan. Kami mau datang kepadamu di dalam ibadah di tempat ini. Tuhan berkati kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh pulang membawa berkat-berkat rohani daripada Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus segala penghalang, segala yang hendak mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini, anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Dengan tetap berdiri, kita sama-sama akan memuji Tuhan, bersyukur sepanjang satu minggu kita dipelihara sama Tuhan. Dan kita tahu, dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Mari kita angkat pujian. Bapakku datang menerima.
Engkau berkarya bagi kami. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut ya Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami di sepanjang hidup kami. Bahkan kami yakin ya Tuhan, di sisa hidup kami di dunia ini, Engkau tetap setia bersama-sama dengan kami. Bapak, pada pagi hari ini, siapkan hati kami untuk dapat memuji Tuhan, untuk dapat menyembah Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami. Ini kami Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami pertaruhkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih sayang. Engkau berajar, Engkau yang memegang setiap kami. Biarlah setiap kami, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah maupun berada di mana-mana, yang menyaksikan ibadah ini, mereka dapat mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat, pujian, penyembahan kami serahkan hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan angkat pujian dan kita katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan sambil memuji. Mari silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu sepanjang 1 minggu ini apa yang Bapak Ibu alami, tapi pada diri saya banyak hal yang terjadi. Ketika saya bangun, buka mata saya, lihat wajah Tuhan, saya terkagum. Pada hari ini, istri saya melayani di salah satu gereja. Saya dipanggil tadi pagi untuk bisa melayani tempat ini. Puji Tuhan, anak saya 2 orang melayani di waktu yang sama. Tuhan kasih kesempatan 4 orang dalam keluarga saya bisa melayani dalam waktu berbarengan. Itu hanya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh katakan, kami kagum sama Tuhan. Bila
melihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku berkarya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya serahkan kepada hamba ini. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kepadamu. Pujian yang indah dan pujian yang berkata bahwa kami ingin lebih mengenal Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami, pikiran kami. Kami ingin mendapatkan berkat daripada firman-Mu, supaya kami boleh diberikan iman, kekuatan menghadapi kehidupan kami ke depan. Terpujilah nama-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan kita akan merenungkan sebuah tema yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi demikian. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, ini merupakan janji firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita jangan takut. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saat ini saya merasa tidak takut. Saat ini mungkin Anda berkata, saya tidak takut.
Tetapi saudara sekalian, kita harus menyadari ketakutan itu adalah satu hal yang paling dasar ada di dalam diri manusia, melebihi dari semua perkara emosional yang lain. Kadang-kadang kemarahan bisa disebabkan oleh perasaan takut yang tersembunyi. Jadi orang yang takut bisa dilampiaskan atau bisa diekspresikan dengan kemarahan. Jadi perasaan takut ini perasaan yang paling dasar di dalam kehidupan manusia. Kita juga bisa melihat dalam kehidupan Adam, manusia pertama. Pertama kali dia berkata-kata dengan Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 10. Ekspresi perasaan yang pertama yang diucapkan oleh manusia pertama berbunyi demikian: Tuhan, aku takut, karena itu aku sembunyi di hadapan Engkau. Jadi perasaan takut yang pertama dialami oleh manusia yang pertama, yaitu Adam. Dengan kata lain, perasaan takut ini dialami oleh setiap kita. Oleh karena nenek moyang kita yang pertama juga mengalami perasaan takut. Perasaan takut ini berbagai macam. Kita takut hari depan, kita takut kesehatan kita, kita takut pekerjaan. Apakah saya bisa bekerja terus atau di PHK? Kita takut akan berbagai macam hal, termasuk dengan keluarga, termasuk tentang anak-anak dan sebagainya. Saudara sekalian, kita bersyukur hampir 3 tahun kita melewati pandemi COVID-19. Nanti bulan Maret 2023, 3 tahun lewat. Pandemi ini sudah membuat banyak orang merasa takut, termasuk saya. Ada orang yang takut mati, takut sakit, takut ketularan, berbagai macam perasaan takut ada di dalam masa pandemi ini. Kalau zaman dulu kita kumpul-kumpul, ada yang batuk, biasa saja. Tapi sekarang kalau kita kumpul ada yang batuk, kita mulai takut ya. Tapi puji Tuhan, saat ini kita merasa lebih bebas, kita merasa pandemi ini sudah lewat atau tinggal sedikit, dan kita merasa lebih pede untuk kemana-mana ya. Saya merasa lebih pede buka masker, jalan-jalan kemana-mana, saya lebih pede ya. Itu karena apa? Satu hal juga karena sudah divaksin ya, sudah 3 kali divaksin, sudah kena 1 kali ya. Jadi ya saya rasa cukup lah ya, kita nggak usah takut lagi. Nah saudara sekalian yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau kita mau merenungkan satu tema bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saudara sekalian, memang kehidupan kita manusia, kalau kita tinggal di satu situasi yang aman ya, misalnya kita punya penjaga, punya
dijamin kehidupan kita, mungkin kita tidak merasa takut. Tapi di dalam kehidupan kita menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam hal yang bisa membuat kita takut. Kalau kita melihat, saya memberi contoh, ada 4 hal di dalam kisah Natal, ya. Kisah Natal yang baru saja kita peringati pada bulan Desember kemarin. Tetapi kalau tema ini disampaikan pada waktu Natal, rasanya kurang cocok, ya. Suasana Natal yang indah, malam kudus, sunyi senyap, lalu firman-Nya jangan takut, rasanya kurang cocok. Jadi saat ini mungkin saya akan membahas beberapa orang yang berperan di dalam cerita Natal. Yang pertama adalah Maria. Maria seorang gadis, seorang perawan yang masih muda, umur 18 tahun, kurang lebih, ya, 18 tahun. Satu kali malaikat Gabriel datang kepadanya, memberitahu bahwa engkau mengandung, dan bahwa engkau mengandung dari Roh Kudus. Saudara sekalian, tadinya Maria sudah membayangkan, merencanakan, wah, saya akan menikah dengan Yakub, saya akan membangun rumah tangga. Tetapi tiba-tiba ada berita dari malaikat yang mengatakan, engkau mengandung daripada Roh Kudus. Sebelum Maria ini resmi sebagai suami istri, hidup bersama dengan Yakub. Jadi ini merupakan satu situasi yang sulit bagi Maria. Maria bertanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Aku belum bersuami. Saudara sekalian, ini adalah satu perasaan yang dialami Maria sebagai seorang perawan yang muda. Dia berkata, apakah saya bisa, sanggup menjalani ini semua? Saudara sekalian, di dalam Lukas 1 ayat 29, di situ di dalam terjemahan bahasa Inggris ada disebutkan bahwa Maria ini bingung dan Maria ini merasa takut, terkejut, ya. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang menuliskan Maria ini menjadi bingung, ya, confused, dan juga menjadi disturb, merasa terganggu, merasa tidak tahu harus bagaimana. Kita tidak tahu persis bagaimana perasaan Maria, saudara sekalian. Tetapi Maria menerima perkataan daripada malaikat, yaitu jangan takut. Malaikat Gabriel berkata, jangan takut. Saudara sekalian, seandainya Maria menikah dengan Yusuf dalam keadaan yang baik, lancar, dan tidak ada masalah, ya, mungkin Maria tidak mendapatkan anugerah yang seperti sekarang ini. Maria mendapatkan anugerah oleh karena dia berani menerima tanggung jawab, berani menerima apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupnya, mengandung, membesarkan Tuhan Yesus, Anak Allah. Saudara sekalian, ini yang pertama,
pesan malaikat kepada Maria, jangan takut. Yang kedua, sama halnya juga kepada Yusuf. Pada waktu Yusuf mendengar Maria mengandung, padahal mereka belum sebagai suami istri. Dan Yusuf mengetahui Maria mengandung. Maka diam-diam Yusuf berkata, saya ini seorang yang taat, seorang yang tidak mau mempersoalkan. Maka Yusuf secara diam-diam mau menceraikan Maria. Tetapi pada waktu malam Yusuf menerima mimpi. Di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 20, Yusuf menerima mimpi dan malaikat berkata, Yusuf, jangan. Saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita dapat memahami bagaimana perasaan takut Yusuf ketika mendengar Maria mengandung. Bagaimana Yusuf bisa menjelaskan kepada orang, kepada teman, kepada keluarga, apa yang terjadi dengan Maria. Kita menghadapi satu hal, yaitu kadang-kadang kita manusia takut untuk tidak bisa diterima. Takut untuk tidak bisa diterima. Saudara sekalian, kita tahu anak muda zaman sekarang ya, selalu pasang status di handphone mereka. Wah, status mereka lagi makan di kafe mana, atau lagi pergi kemana. Maka mereka selalu tampilkan foto dengan maksud supaya tetap diterima, di-approve oleh teman-temannya. Kalau tidak, mereka takut tidak diterima. Saudara sekalian, kita tahu kadang-kadang orang takut tidak diterima. Tetapi kita lihat di sini Yusuf, dia lebih taat kepada pesan malaikat, kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan, daripada dia mempertimbangkan nantinya kalau saya tidak diterima bagaimana, atau dikucilkan bagaimana. Saudara sekalian, itulah Yusuf, orang yang baik, orang yang saleh. Yang ketiga, perasaan takut dialami oleh gembala-gembala. Pada malam itu gembala-gembala di padang sedang santai. Mereka mungkin berbaring, ngobrol sambil membakar mungkin ada perapian supaya mereka tetap hangat. Dan pada waktu malam santai itu, tiba-tiba ada malaikat yang tampak di langit yang mengejutkan mereka. Mereka terkejut
Dan kalau kita membaca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8, Lukas 2 ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ada seorang malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, di Bethlehem. Setelah itu ada penampakan malaikat yang begitu banyak di langit. Saudara sekalian, gembala-gembala ini orang-orang yang sederhana. Ketika mereka biasanya santai, tidur-tiduran, malam hari sambil beristirahat, tiba-tiba datang malaikat yang mengejutkan mereka. Dan ada satu hal yang membuat mereka takut, yaitu perubahan. Banyak dari kita juga takut akan perubahan. Pandemi COVID-19 ini membuat kita belajar. Kita harus berani menghadapi perubahan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, para gembala ini yang diperhatikan oleh Tuhan, walaupun mereka adalah orang-orang kecil, mereka diberikan firman, "Jangan takut, jangan takut." Saudara sekalian, setelah gembala-gembala ini melihat bayi Yesus di palungan, kemudian mereka pulang dengan sukacita. Mereka merenungkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu sesuai. Dan mereka memuji, membesarkan nama Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, yang nomor 4 ini bukanlah orang yang percaya Tuhan. Yang tidak lain adalah Raja Herodes. Pada waktu Raja Herodes mendengar kata-kata dari orang Majus yang datang dari jauh, mengatakan bahwa kami melihat bintang di langit yang menunjukkan ada bayi orang Yahudi yang lahir. Satu bintang yang khusus yang menandakan Raja orang Yahudi lahir. Herodes kaget. Herodes juga mungkin tidak menyangka ya. Dia bertanya kepada keluarganya atau kepada orang-orang pintar. "Bro, waktu saya lahir ada bintang nggak?" "Nggak ada," kata mereka. Jadi ini berarti raja yang sesungguhnya lahir, raja yang benar, oleh karena ada bintang yang khusus yang nampak di langit. Saudara sekalian, Raja Herodes adalah seseorang yang takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan bahwa dia dapat mengontrol sesuatu. Sayangnya, dia bukan orang percaya dan dia tidak mendapat pesan firman dari malaikat, "Jangan takut." Ya. Dia tetap
merasakan takut, dia tetap merasakan bahwa dirinya akan kehilangan kekuasaan. Kita tahu Raja Herodes ini pernah membunuh istrinya, ibunya, anaknya, oleh karena takut kehilangan kekuasaan. Dan setelah dia mendengar berita daripada orang Majus, dia membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di kota Bethlehem. Luar biasa, saudara sekalian. Ketakutan menyebabkan Herodes marah dan takut dan mencelakakan banyak orang. Saudara sekalian, kita bersyukur kalau masih ada janji firman Tuhan bagi kita supaya kita jangan takut. Yang kelima, Sakaria, seorang imam yang sudah lanjut usia bersama dengan Elizabeth istrinya. Sakaria dan Elizabeth ini adalah imam yang melayani di Bait Allah. Mereka telah lanjut usia, mereka tidak punya anak. Tentunya mereka sudah berulang kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku anak, keturunan. Karena terlebih Elizabeth sebagai istrinya merasa malu kalau dia tidak punya keturunan atau anak. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pada waktu Sakaria mendengar pesan daripada malaikat yang berkata bahwa Sakaria, istrimu akan mengandung, melahirkan seorang anak yang akan membuka jalan bagi kedatangan Mesias, maka Sakaria menjadi takut, bingung, dan ragu-ragu. Dia bertanya dalam hati, apa benar? Apa benar? Dari dulu saya berdoa minta anak, Tuhan belum menjawab. Apa iya sekarang malaikat mengatakan istri saya akan mengandung? Sakaria mengalami perasaan tidak yakin, merasakan ragu-ragu apakah berita ini benar atau tidak. Saudara sekalian, kadang-kadang kita sebagai manusia bisa merasa juga tidak percaya, ragu-ragu akan sesuatu hal. Dan itu juga bisa menyebabkan ketakutan di dalam kehidupan kita. Tetapi akhirnya Elizabeth mengandung, melahirkan seorang anak yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis, yang dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya. Saudara sekalian, sekarang kita mau merenungkan bagaimana kita dapat mengatasi perasaan takut. Perasaan takut yang saudara alami mungkin berbeda. Perasaan takut saudara mungkin berbagai macam. Bagaimana kita menghadapi perasaan takut? Yang pertama adalah kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Perasaan takut bisa terkait dengan apa yang namanya perasaan khawatir, perasaan cemas, ya. Itu adalah
satu grup perasaan takut, cemas, khawatir, dan bisa menimbulkan juga stres. Tapi yang pertama kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 41 tadi ayat yang ke-10, janji firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekalipun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Kita tidak melihat Allah, tetapi Tuhan melihat kita. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Dan yang pertama tadi, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kadang-kadang ada orang yang tidak takut, ada orang yang tidak bimbang. Kenapa? Karena dia merasa saya mampu, saya bisa, saya tidak perlu Tuhan. Tetapi kalau kita sadari, kita manusia ini terbatas, kita lemah, dan kita perlu Tuhan. Dan Tuhan berkata, sebab aku ini Allah. Saudara sekalian, aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Kalau kita menjadikan Allah sebagai juru selamat kita, sebagai Allah kita, maka Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau. Disinilah ketakutan itu harus berubah menjadi iman. Jadi iman dan takut ini berlawanan. Ya. Lawan dari takut adalah iman. Ibaratnya terang sama gelap. Kalau dalam satu ruangan ada terang, gelap itu akan lari. Tapi kalau dalam satu ruangan tidak ada terang, maka gelap otomatis datang. Demikian juga dengan iman kita. Kalau kita beriman, ketakutan itu akan pergi. Otomatis. Saudara sekalian, yang pertama, Maria berkata kepada malaikat, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Ini merupakan penyerahan Maria kepada Tuhan. Tuhan, aku berserah. Aku percaya kepadamu. Aku tahu Engkau sanggup menolong dan menyertai aku. Yang pertama adalah kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus stop mendengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan, yang membuat kita takut. Perkataan itu bisa dari teman kita, media sosial, atau dari siapapun termasuk diri kita. Kadang-kadang di dalam hati kita timbul perasaan takut. Kadang-kadang hati kita berkata, ya dulu kamu gagal, sekarang pasti gagal lagi. Ya dulu kamu kalah, sekarang kamu pasti kalah lagi. Saudara sekalian, kita harus stop mengucapkan, mendengar kata-kata yang membuat kita takut. Pada waktu Daud melawan Goliat, sebelum dia sungguh-sungguh bertanding dengan Goliat, Daud harus mengalahkan kata-kata
yang melemahkan untuk Goliat berkata, aku akan memberikan dagingmu pada hari ini, aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di padang. Dengan kata lain, Goliat sebelum bertanding sudah berkata-kata, kata-kata yang menakutkan. Aku akan mengalahkan engkau, aku akan membunuh engkau, aku akan... Semua kata-kata yang negatif. Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata-kata yang negatif, membuat kita semakin takut, semakin lemah. Demikian juga dengan media sosial ataupun berita-berita, kadang-kadang bisa membuat kita takut. Oleh sebab itu, yang kedua, stop mendengar kata-kata yang melemahkan kita, menakutkan kita. Yang ketiga, kita harus mengisi hati kita, jiwa kita, pikiran kita dengan pujian, dengan musik yang mengagungkan Tuhan. Kita lihat Maria, pada waktu dia juga merasa takut, kemudian Allah Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk dia menyanyi. Di dalam Lukas pasal 2 ayat Lukas pasal 1 ayat 46. Lukas 1:46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Pada waktu kita menaikkan pujian, maka perasaan takut itu bisa lenyap. Kita ingat bagaimana Raja Saul satu kali diselimuti hatinya oleh perasaan takut, atau ada gangguan-gangguan secara kejiwaan di dalam diri Raja Saul. Tapi pada waktu Daud memainkan kecapi, maka perasaan itu hilang. Dan Raja Saul bilang pada Daud, kamu tinggal di sini, kamu tetap main kecapi, memuji Tuhan, itu menenangkan hati. Jadi saudara sekalian, pujian yang baik itu akan menenangkan hati kita, membuat kita bisa tidak takut. Dan yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa mengatasi perasaan takut adalah percaya dan bersandar kepada janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi, yang berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji firman Tuhan yang perlu kita pegang selalu. Dan biarlah kita boleh mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak takut menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Masa depan kita, hari tua kita, dan sebagainya.
Ada satu perasaan takut yang mungkin boleh dibilang nomor satu ya. Apa itu saudara sekalian? Takut mati. Takut mati. Tapi firman Tuhan berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kita menyadari bahwa kematian adalah awal dari satu kehidupan baru, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, maka kita tidak takut mati. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, apa kata-kata yang terucap kepada murid-muridnya? Jangan takut. Beberapa kali Tuhan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya, jangan takut. Terus sekalian, biarlah kita mengingat firman ini di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa sambil kita merenungkan janji firman ini di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu, supaya kami jangan takut menghadapi masa depan, kehidupan, apapun masalah yang kami hadapi. Tuhan, kami mengakui seringkali kami merasa lemah, seringkali kami merasa takut. Kadang-kadang kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Tapi janji firman-Mu ini boleh menguatkan kami pada saat kami berserah kepada Tuhan, pada saat kami percaya kepada firman Tuhan. Maka perasaan takut itu akan lenyap, akan hilang, dan kami boleh melangkah maju bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan. Tuhan, jadikanlah atau ubahkanlah perasaan takut kami menjadi iman, menjadi percaya kepada Engkau. Dengan iman kami bisa mengalahkan segala perasaan takut. Berkati firman, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, minggu depan ibadah tempat ini seperti biasa jam 9 dan akan dilayani oleh Bapak Witono. Pada hari Rabu ada doa pagi mulai jam 6 sampai jam 7. Bapak Ibu yang bisa tergabung dengan Zoom bisa bersama kita berdoa. Kita terus berdoa bagi gereja kita, pelayanan para diaken, dan kiranya Tuhan menolong kita di tahun 2023 mengerjakan apa yang menurut Dia baik untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengatakan supaya kami jangan takut, dan biarlah kami sebagai orang-orang yang beriman dalam keadaan apapun, kami tetap percaya dan tidak takut. Berkati persembahan yang hendak kami berikan pada pagi hari ini. Pakai persembahan ini boleh digunakan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini.
Amin. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersorak-sorak berdoa. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh menaikkan doa-doa syafaat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat persembahan yang boleh kami kumpulkan. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengingat Bapak Nandang Bendahara yang saat ini tidak hadir oleh karena kurang enak badan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berkat Tuhan bagi Bapak Nandang dan juga Tuhan berkati keluarganya. Kami juga berdoa bagi Ibu Lucia yang pergi ke Singapura. Kami berdoa Tuhan sertai, menjaga, melindungi, memberkati Ibu Lucia dan juga keluarga. Berkati juga Deborah dan Kelvin yang berada di sana. Tuhan, kami juga mengingat di dalam doa bagi kakak ipar Ibu Lucia, Ibu Lili yang masih dirawat di rumah sakit oleh karena kesehatannya terganggu. Kami saat ini berdoa supaya Tuhan kuatkan imannya, sembuhkan dan pulihkan dari segala sakit penyakitnya, supaya Ibu Lili boleh kembali sehat, kembali pulang ke tengah keluarganya dalam kasih, pemulihan dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Wong dan keluarga. Tuhan menyertai Ibu Wong dan juga Bapak Lili. Berkati kehidupan mereka. Berkati Bapak Lili yang akan kontrol ke Singapura, supaya dipimpin, disertai, disembuhkan oleh Tuhan. Berkati Ibu Wong sebagai pendoa syafaat bagi gereja Tuhan, bagi keluarganya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Susan dan juga anak-anaknya. Berkati Bobby di dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Berkati Ibu Susan di dalam kesehatannya. Tuhan sertai dan pimpin selalu supaya yang terbaik Ibu Susan boleh mengalami pertolongan jamahan yang daripada Tuhan. Berkati juga Egy yang berada di Bali, bekerja di Bali, supaya Tuhan pelihara sertai Egy bersama dengan anaknya. Tuhan berkati juga Bapak Yan, Ibu Sally dan juga Albert. Berkati keluarga ini, berkati pelayanan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka. Dan Tuhan pakai keluarga ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Stanley dan keluarga yang melayani Tuhan. Pakai Stanley dan keluarga boleh mengalami anugerah berkat Tuhan, baik istrinya, anak-anaknya, di bawah kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Berkati Ibu Ayin
Ibu Yati, Bapak Nur, berkati mereka semua di dalam kehidupan mereka, pekerjaan, dan juga aktivitas mereka, supaya baik Bu Ayin, Ibu Yati diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Berkati juga Bambang yang membantu di dalam sound system, berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, apa yang dilakukannya. Tuhan mau pakai Bambang yang masih muda ini menjadi alat Tuhan. Berkati keluarga hamba, baik anak, menantu, dan cucu hamba. Berkati pelayanan kami, supaya kami semua boleh lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan bagi hormat kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Kami mau imani firman pada pagi hari ini, supaya kami boleh melangkah maju, tidak takut, dan juga Engkau membawa kami kepada kemenangan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus, janji firman daripada Tuhan Yesus bagi kita semua, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan, menghibur kita, senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih saudara duduk. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.